Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Hari ini 21 September tahun 2023. Saya ditemani oleh Mbak Nanda, Mbak Nisa, Mbak Indi, Mbak Amel, dan juga Mbak Indi, Mbak Zahira, Mas Hendra, Mas Dimas, dan Mas Rian ingin mengupas kisi-kisi dan sekaligus juga dalam tanda petik itu bocoran gitu ya, semacam kupasan lah apa yang akan ditanyakan pada tes SKP CPNS tahun 2023 yang direncanakan dilaksanakan pada pada akhir bulan Oktober atau awal November tahun 2022 23 maksud saya, ya mohon maaf. Eh, ada tiga mata uji yang penting, yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Nah, pada kesempatan ini saya juga dibantu oleh robot ya, atau asisten yang tidak mempunyai rasa marah dan juga malas, tapi selalu rajin dan setia, yaitu ChatGPT. Mari kita ikuti paparan dan juga kupasannya yang sebagai berikut ini. Yuk. Ya, di hadapan kita eh, sekarang kita sudah berhadapan pada tiga lembar kerja atau share screen ya. Share screen itu adalah nama-nama teman-teman yang yang menemani saya, yaitu mulai Mbak Nanda ya, seperti yang saya sebut, Mbak Nisa, Mbak Indi, Mbak Amel, Mbak Nindi, Mbak Sahira, Mas Hendra, Mas Dina, dan Mas Rian. Kecuali Mas Rian, delapan teman kita lainnya ini akan berlaga untuk memenangkan kompetisi ya, di dalam CPNS tahun 2023. Saya doakan semuanya berhasil dan sukses. Tentu tidak tertutup kemungkinan pada peserta-peserta yang sebelumnya itu banyak sekali yang saya dampingi. Nah, maka eh, pada kesempatan kali ini saya akan berkomunikasi dengan ChatGPT ya. Jadi Anda nanti juga bisa berkomunikasi dengan ChatGPT hal-hal apa yang sekiranya ditanyakan di dalam eh, tes CPNS. Saya tanya, berikan saya soal MS Word untuk uji SKB CPNS komputer, bidang komputer gitu ya, bidang komputer. Maka dia akan menjawab sebagai berikut ini. Jadi ChatGPT ini semacam teman sahabat maupun konsultan ahli yang setia mendampingi kita. Ini tetap gitu ya, dan seterusnya. Di sini salah satunya buatlah dokumen baru di Microsoft Word, ya kan, untuk hal-hal yang ini, misalnya judulnya, fontnya Arial. Ini Anda harus bisa ya. Fontnya Arial itu seperti apa, ukuran 12. Kalau ada pertanyaan font size di Microsoft Word standarnya adalah 11, ini minta 12. Fontnya Arial. Kemudian dan seterusnya, termasuk soal-soal yang saya berikan itu nanti tolong dipelajari ya. Kemudian bagaimana Anda memasukkan nomor halaman pada lembar kerja Microsoft Word dan seterusnya, ini masih biasa. Terus undo itu Ctrl Z, redo itu Ctrl Y, kemudian mengganti jenis huruf atau font, jelaskan perbedaan antara penyemanan dengan format DOCX dan PDF. Ini tadi sudah kita kupas semua di kelas tadi sore, ya. Kemudian juga cara menambahkan gambar, yaitu insert picture, insert illustration, dan seterusnya. Bagaimana Anda membuat daftar atau list, di mana eh, salah satunya untuk
membuat apa yang disebut dengan ballots and numbering gitu ya. Ini saya netralkan aja, warna defaultnya kan putih. Nah ini, itu kalau ballot and numbering itu pertama kali Anda bisa, untuk ballot itu tidak menekan di sini, ini finishing nanti. Ini ada tulisan ballot itu finishing. Karena membuat ballot pertama kali pada waktu kursor berkedip Anda tekan tanda bintang spasi akan muncul ballot. Lalu mulai Anda ketikkan misalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau misalnya balet-balet ini nggak cocok, Anda boleh blok. Cara ngebloknya cukup klik di awal, save klik di akhir, baru masuk balet di sini, Anda pilih yang mana. Misalnya suka yang ini, sudah pilih itu. Demikian seterusnya, kalau Anda nggak suka yang ada di situ, Anda bisa mendefinisikan new balet di sini. Ya. Kemudian pilih simbolnya apa. Simbol ini biasanya pada pilihan wingdings. Ya. Wingdings. Kemudian kita tinggal scroll ke atas maupun ke bawah, lalu kita pilih font ataupun model balut yang kita inginkan. Misalnya saya suka dengan kacamata, ya saya klik kacamata, kemudian kalau udah kita klik OK, kita klik OK lagi, maka dia muncul di sini. Demikian seterusnya. Hal gitu kira-kira yang tadi baru saja disampaikan oleh ChatGPT. Tentu nanti Anda juga bisa memanfaatkan ChatGPT untuk menanyakan hal yang lain. Lalu satu hal yang sekiranya perlu Anda pahami itu tentang DOCX dan PDF. Biasanya kalau kita menyimpan suatu file, itu kan hanya file, save gitu kan. Lalu juga sekedar bonus ya, kalau kita menyimpan di suatu file dokumen, lalu foldernya dokumen, nama filenya misalnya ballots gitu, atau apapun nama filenya. Biasanya kan Anda langsung klik OK gitu. Maka pada kesempatan ini saya juga memperkenalkan pilihan tools. Tools di sini salah satunya ada pilihan general option itu memberi password. Maka di sini muncul password to open. Anda mengetik apapun muncul balet-balet ini. Ya. Yang perlu Anda ketahui nanti dia juga minta confirm password. Huruf besar, huruf kecil sama. Huruf apapun atau karakter-karakter apapun yang Anda ketik munculnya seperti ini. Ya. Maka jangan sampai salah ketik. Ini karena hanya peragaan, saya kira saya tidak perlu memberi contoh untuk password, silahkan dicoba sendiri. Yang penting ada password itu dengan lewat general option, kemudian password to open. Nah, general option sendiri adalah submenu dari tools di sini. Lalu kalau disebutkan dengan PDF itu biasanya orang atau Anda pun atau siapa aja kecenderungannya kan hanya nama file dan dokumen. Jadi kalau dua hal tadi sudah terbiasa, maka pada kesempatannya Anda harus bisa menambahkan juga dengan tools untuk passwordnya, dan juga yang keempat itu tipenya. Ini kan ada sheet style. Nah, di sini Anda pilih PDF. Maka begitu ini kita simpan, nanti dia akan muncul ekstensi PDF. Nah, itu cara seperti itu. Kemudian yang berikutnya, si ChatGPT juga memberi suatu kisi-kisi bagaimana membuat mail match surat massal. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menulis surat yang umumnya kan kepada YPH, gitu kan, terus namanya siapa, alamatnya mana, kotanya mana. Lalu di sini ada dengan hormat. Nah, sebelum saya lanjut, ini ada satu ambigu, ya, ambiguitas jarak spasi. Jarak spasi yang umum di eh, perkantoran itu biasanya adalah 1, 1,5, dan 2. Walaupun kalau Anda tengok di sini, ini ada pilihan 1.0, 1.15, 1.5, 2.0. Lalu ada 2.5, ada 3.0. Itu yang sering dipakai adalah 1.0, 1.5, dan 2.0. Nah, tetapi perhatikan di sini ada ambigu. Ini tidak satu ya, tidak ya, karakter jarak antara dari sini tidak semuanya ini. Kenapa? Karena perhatikan di sini untuk cara spasi tidak ada checklistnya. Nah, untuk menetralkan Anda boleh Ctrl A dari kata all, lalu di sini ada no space.
Kalau ada klik no space, otomatis jarak spasinya sudah menjadi satu. Buktinya di sini ada checklist angka satu di checklist di sini. Itu. Kemudian untuk no space ini juga berfungsi sebagai menetralkan format-format yang Anda lakukan. Entah itu bold, italic, underline, font size, font color, dan lain-lain bagian dari format. Maka dengan adanya no space ini menetralkan, termasuk kode penyandian ya, misalnya penyandiannya itu biasanya pakai wingdings. Jadi kata-kata yang saya blok ini kalau saya pilih wingdings, otomatis dia menjadi tidak bisa terbaca. Ini disebut juga penyandian. Menetralkannya cukup dengan no space macam itu. Nah, sekarang kembali ke mail match. Mail match ini caranya bagaimana? Kita simpan terlebih dulu naskah ini. Misalnya kita simpan di folder My Document ya, walaupun ini tidak direkomendasikan ya. Biasanya Anda boleh nyimpan di flash disk atau di folder yang bukan di C, karena My Document itu defaultnya di drive C. Nah, misalnya file name-nya ini kita kasih nama suratku atau suratnya, gitu ya. Surat, gitu ya. Kita simpan ini. Nah, biasanya ada dua opsi yang sering dilakukan para pembuat surat kalau ditujukan kepada banyak orang. Yang pertama ini diketik umpamanya misalnya Ali, gitu ya. Kemudian Jalan Aru, lalu Ambon misalnya. Nanti kalau sudah di print biasanya ini dihapus, ya, diblok, dihapus, diganti siapa, alamatnya mana, anggotanya mana itu yang umum. Namun ini tidak efektif karena berkali-kali entry atau berkali-kali terjadi pengulangan mengedit, menghapus, mengetik, dan seterusnya. Dampaknya apa? Yaitu tidak punya yang disebut dokumentasi. Itu yang pertama. Yang kedua, juga kadang-kadang ini seringkali ya, bukan kadang-kadang ini seringkali dikosongkan aja. Ya, ini kan dengan hormat, mohon kehadiran dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu di print. Setelah di print biasanya ini difotokopi sebanyak undangan yang dibutuhkan, entah 100, entah mungkin 200, terus ditulis tangan, manual, semi manual. Nah, maka yang namanya mail match itu seperti kalau kita menggunakan WA itu kan ada Jabri, ada grup. Yang namanya mail match itu yang disebut sebagai seperti di WA kita itu adalah broadcast atau istilahnya siaran. Nah, di dalam siaran maupun juga di Jabri maupun grup kan tentu punya kontak person. Maka di Microsoft Word untuk mail itu juga punya yang namanya kontak person, maka butuh file baru. Saya buat file baru, misalnya di sini kita buat file kosong, ya misalnya insert table, kita buat ini berapa ya? 3 kali 7. Nah, kemudian ini kita ketik aja nama, tab, alamat, tab, kota, tab. Jadi antara sheet antara apa sel ya, sel satu ke sel lain itu cukup tekan tombol tab. Tombol tab itu tombol yang sebelah kiri huruf G. Tab misalnya nama Ali, Jalan Aru, Ambon, misalnya tab lagi Bukti, tab lagi Jalan Beruang, tab Bogor, tab lagi Cici, tab lagi Jalan Ciremai, Jalan Cirebon. Banyak tab-tab aja. Di Jalan Duku, Demak, misalnya tab lagi Edi, Jalan Elang, Magelang, lalu Fadli, misalnya Jalan Flora, tab lagi Flores. Nah, yang ini kita simpan, ya, tab ini kita simpan dengan nama misalnya yang kalau kasih surat undangan ya sekarang kasih nama di dokumen juga di folder yang sama namanya eh, yang diundang boleh diundang sudah tersimpan. Kemudian mail match caranya bagaimana kita aktifkan suratnya tadi. Suratnya ini tadi kita buat di sini itu dengan perhatikan langkah pertamanya adalah mailing. Jadi kalau ada pertanyaan di
CAT itu untuk tes tes online itu. Em, untuk membuat surat massal diawali dengan mengklik ribbon mailing cell. Mailing di sini, perhatikan di sebelah kanan ini ada kotak-kotaknya. Ada panah yang ke kanan, ada tulisannya next record, yang ini last record, ini go to record, ini previous record, dan ini adalah first record. Ini masih belum bisa aktif. Kenapa? Karena belum connect dengan data. Nanti kalau ini connect dengan data, maka akan eh, warnanya menjadi biru. Nah, untuk mengkonekkannya, pilihannya adalah select recipient. Ya, kalau ada pertanyaan di CAT, ya jawabannya setelah mailing adalah select recipients. Lalu ada tiga pilihan, Anda pilih yang use an existing list itu ya. Klik sini, ini artinya Anda menuju ke surat, ke data yang tadi, yang Ali, Budi, Cici, Edi, Didi, dan Fadli. Ini klik, lalu arahkan ke folder di mana data tadi tersimpan, di folder dokumen, lalu kita panggil filenya, kita double klik ini, nanti akan berubah menjadi warna biru. Kita double klik, ini biru sudah. Nah, kita perhatikan ini ada record 1, ya, dikenal. Kalau next record, record 2, next record 3, 4, dan seterusnya. Demikian juga kalau sebelumnya adalah previous record jadi 5, previous record 4, previous record jadi 3, previous record jadi 2, previous record jadi 1. Yang ini last record. Ya. Record terakhir, ini first record, record pertama. Jadi kalau kita tadi punya Ali, Budi, Cici, Didi, dan seterusnya. Nah, nama ini sebagai feed name-nya, alamat feed name juga, lalu kotanya juga feed name. Nah, sedangkan Ali, Jalan Aru sampai Ambon itu 1 record. Budi, Jalan Beruang sampai Bogor 1 record. Terakhir, Wadli, Jalan Pura sampai Flores dan 1 record. Sehingga data kita tersedia 6 record. Sekarang yang penting bagaimana menggabungkan record ini menuju ke surat kita. Nah, caranya adalah kursor sudah di situ, Anda klik insert match field, lalu nama. Lalu di bawahnya alamatnya ya insert match field, alamat. Dan di bawahnya lagi insert match field, kota. Nah, di sini ini sudah benar rumusnya, lalu baru kita execute dengan perintah yang namanya preview result. Ini muncul Ali Jalan Ampon. Berikutnya tinggal next record di sini, Budi Jalan Burung Bogor, next record menjadi Cici, Ciremai Cirebon, next record lagi menjadi dan seterusnya, dan seterusnya. Perhatikan di sini, ya. Ini record ke-6 Fadli. Previous record kembali ke ID di sini dan alamat dan kota. Previous record titik dan seterusnya. Kalau menuju langsung record pertama adalah first record Ali, lalu next last record ke Fadli. Demikian. Itu yang saya pikir perlu Anda perhatikan di dalam Microsoft Word. Di samping itu juga shortcut ya. Misalnya yang populer itu Ctrl C ini di sini. Ini kalau Anda perhatikan kan ada copy huruf buka Ctrl C. Ctrl V ini populer juga. Ctrl V itu paste atau paste. Lalu Ctrl X ini cut, menggunting. Bedanya cut dengan copy apa? Sama-sama masuk ke clipboard, tetapi kalau cut hilang. Kalau copy tetap ada. Itu kira-kira itu. Lalu tebal Ctrl B, italic, underline, itu ada semua. Yang tidak kalah pentingnya ada juga mencari dan mengganti namanya replace. Nah, yang lain-lain silahkan dilihat di video-video yang saya share di YouTube, di channel Santo Komputer. Itu banyak konten-konten tentang Microsoft Word sekitar 150-an. Saya juga membuat seri 1 sampai 100, kemudian ada juga pembahasan-pembahasan soal, itu lengkap sekali. Excel juga seperti itu. Nah, ini sementara yang bisa saya sampaikan untuk word processing. Ya, nanti di dalam kesempatan berikutnya saya akan mengupas tentang Microsoft Excel-nya. Selamat belajar, semoga Anda lolos di dalam SKP komputer. Demikian, ikuti terus video-video yang saya share di YouTube supaya akhirnya Anda menjadi kompeten
Karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya, Master Santo dari LPK. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.